Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku sekalian, video ini saya buat karena terus terang memang materi Bapak di kelas 12 fikih ini memang kurang maksimal ya, karena berbagai macam kegiatan dan juga kegiatan-kegiatan kesibukan di luar kegiatan sekolah. Oleh karena itu saya bikin video ini buat kalian yang mungkin kelas-kelasnya yang masih tertinggal ya materinya, materi fikih di tengah semester ini. Jadi di video ini saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan di awal-awal tengah semester ganjil ini, seperti itu. Kemudian juga nanti di akhir saya akan sampaikan kisi-kisinya seperti apa ya, apakah nanti yang akan keluar di ujian ataupun UTS semester ganjil kayak gitu. Baik, secara keseluruhan anakku sekalian, pelajaran fikih di kelas 12 saya mengulang dari awal ya, dari bab pertama. Jadi yang dibahas di kelas 12 fikih ini dan yang akan keluar di UTS ini hanya tentang rukun Islam saja ya. Jadi kita sudah sama-sama belajar tentang rukun Islam, dari mulai mengartikan apa itu rukun, kemudian apa itu rukun Islam, pengertian rukun Islam kita sudah bahas. Kemudian setelah itu saya masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yang kita bahas adalah syahadat ya, dari mulai apa sih arti syahadat, kemudian bahkan saya jelaskan juga satu persatu ya, dari mulai bacaan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan aku bersaksi maksudnya apa? Oh, bersaksi itu aku yakin gitu ya. Aku yakin, aku bersaksi, aku yakin bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Terus kemudian juga saya menyampaikan juga Tuhan itu apa sih, pengertian Tuhan gitu. Oh, pengertian Tuhan adalah sesuatu yang disembah ya, sesuatu yang disembah ya berarti itu disebutnya Tuhan, seperti itu. La asyhadu alla ilaha illallah, kecuali Allah. Aku bersaksi, aku yakin bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang mana nih gitu kan, Muhammad kan banyak. Terus Muhammad yang Rasulullah yang mana? Oh, Muhammad Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf bin, terus ya sampai ke Nabi Ibrahim, seperti itu. Nah itu ya yang mengenai pembahasan yang pertama, syahadat ya, mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua yang saya bahas di semester ganjil ataupun di pertengahan awal semester ganjil ini tentang sholat ya. Memang kalau pengertian ya mungkin di situ ada pengertian sholat gitu kan ya. Kita bahas apa sih sholat? Oh, sholat adalah gerakan dan ucapan, perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, seperti itu. Nah itu pengertian sholat. Cuman di pembahasan sholat ini saya lebih menekankan kepada kenapa sih kita harus sholat, kita betapa pentingnya, kenapa sih sholat begitu pentingnya sampai harus kita kerjakan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau hal-hal mengenai sholat yang wajib berapa rakaat segala macam ya itu mah kalian sudah pada tahu semua lah. Tapi kan minimal di masalah sholat ini apa sih alasannya kita harus sampai melaksanakan sholat dan lain sebagainya, itu sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang zakat. Nah di zakat ini kalau saya cek di agenda saya semuanya sudah dapat ya, semua kelas sudah dapat materi tentang zakat gitu loh ya, dari mulai penganalogian ya, atau kenapa saya membahas zakat itu seperti kotoran kayak gitu kan. Nah itu juga kita sudah sama-sama bahas gitu kan, bahwa zakat itu ya, mengeluarkan zakat itu ya
Sama seperti kita mengeluarkan kotoran yang memang wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, ya yang ada malah jadi penyakit buat kita kayak gitu. Dan memang hukumnya wajib kita keluarkan. Bahkan ketika kita mengeluarkan kotoran, maka secara otomatis nanti akan ada yang datang lagi, ada yang masuk lagi. Tapi kalau memang kotoran itu tidak kita keluarkan, yang ada malah yang dari luar pun tidak bisa masuk karena masih ada kotoran di dalamnya, seperti itu. Nah, itulah zakat. Kemudian saya juga membagi zakat itu ada dua, zakat fitrah, zakat mal. Kemudian zakat fitrah itu apa, zakat mal itu apa, itu juga sama sudah saya sampaikan ya. Kemudian bahkan sudah saya sampaikan juga mengenai hitung-hitungan zakat fitrah. Zakat fitrah itu per orangnya itu berapa liter ya, atau berapa kilo gitu. Nanti di UTS kayaknya keluar tuh ya, hitungan zakat tuh. Hitungan zakat umpama dalam sebuah keluarga ada berapa orang, terus dia dalam satu keluarga itu berarti wajib bayar zakat fitrahnya berapa liter kayak gitu. Atau di hitungannya dia ada berapa orang di dalam satu keluarga, kemudian zakat fitrahnya berapa kilo. Jadi ingat ya, ada liter, ada kilo gitu, ada liter, ada kilo kayak gitu. Silakan dibuka catatannya ya, kalau satu orang kalau liter berapa, kalau kilo satu orangnya berapa kilo kayak gitu. Kemudian masalah waktunya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua zakat mal ya, zakat mal juga sama ya, sudah saya jelaskan harta-harta yang ada kewajiban zakatnya ya. Kemudian juga namanya zakat mal itu harus mencapai nisab dan juga mencapai haul ya, itu juga sama, nanti sudah saya sampaikan juga. Terus kalau di soal ada nggak yang keluar tentang zakat mal? Ada ya, di soal tentang zakat mal ada. Saya kalau nggak salah saya ngasih soal hitung-hitungan mengeluarkan zakat mal emas. Itu ada tuh. Nanti hitung-hitungannya seperti apa kayak gitu. Yang pasti saya sampaikan di sini, saya buat mengingatkan aja bahwa zakat mal emas itu gitu kan ya, itu ada nisabnya. Nisabnya berapa? Nisabnya 85 gram. Nah, itu nisabnya, ukuran minimal. Kemudian ada haulnya juga gitu. Terus yang dikeluarkan berapa? Oh, yang dikeluarkan hanya 2,5%. Ya, yang dikeluarkan 2,5%. Kemudian waktu mengeluarkannya kapan? Waktu mengeluarkannya ya kalau memang sudah setahun, sudah haul. Ya, kalau memang sudah setahun, sudah haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Terus tahun berikutnya dikeluarkan lagi apa enggak? Ya selama tahun berikutnya, selama 1 tahun ke depan tidak kurang dari nisab, ya maka wajib dikeluarkan gitu zakat malnya gitu ya. Itu ya pokoknya intinya di soal UTS itu ada tentang zakat mal emas ya, kayak gitu. Jadi ada tentang hitungan zakat fitrah sama hitungan zakat mal emas. Kemudian nah itu zakat ya, zakat. Kemudian oh ya itu ya, penganalogian mengenai zakat itu kotoran itu ya, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan zakat ya sama seperti mengeluarkan kotoran. Ya pernah juga saya sampaikan bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW ya, beserta Nabi Muhammadnya sendiri itu tidak boleh memakan harta dari zakat ya, kayak gitu. Terus nah ini yang selanjutnya yaitu puasa. Nah, puasa ini nggak semua kelas sampai ya, ada beberapa kelas yang belum sampai materi tentang puasa. Terus apakah materi puasa ini keluar di UTS? Ada juga ya. Kemudian tentang haji juga sama ya, belum semuanya dapat, tapi ada juga di UTS kayak gitu. Nah, ini saya sampaikan bahwa kalau materi puasa yang saya jelaskan ke kelas-kelas yang sudah mendapatkan materi puasa, itu yang pertama saya sampaikan mengenai puasa itu yang wajib ada berapa kayak gitu. Saya sampaikan bahwa yang wajib itu sebetulnya cuma satu, puasa Ramadan yang Allah wajibkan ya, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada juga tambahan, yaitu puasa nazar dan puasa kafarat ya. Tapi puasa nazar dan puasa kafarat itu kan kewajibannya bukan
bukan atas perintah Allah semata ya, tapi karena memang karena kita sendiri gitu. Contoh puasa nazar, nazar kan artinya janji. Ketika kita berjanji kalau mendapatkan sesuatu kita mau puasa, maka puasanya jadi wajib gitu, itu puasa nazar. Kalau puasa kafarat, puasa wajib ya karena kita melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa dan lain sebagainya, dan ada kewajiban di dalam hukumnya itu harus puasa kafarat seperti itu. Nah, itu puasa kafarat. Jadi puasa yang wajib ya ada 3, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat gitu. Kemudian pengertian puasa gitu kan ya, pengertian puasa itu apa sih? Oh, menahan apa? Menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ya masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita secara sengaja kayak gitu. Apa rongga tubuh kita? Rongga tubuh kita ya hidung, mulut, telinga, kemaluan depan ya, kubul, dan juga kemaluan belakang yaitu dubur kayak gitu. Nah, itu materi yang saya sampaikan di pembahasan tentang puasa. Puasa dari kapan? Oh, puasa dari mulai terbit fajar, waktu subuh sampai dengan terbenam matahari kayak gitu, atau waktu maghrib ya. Kemudian kalau haji lebih kepada hal-hal yang umum ya. Kayak contoh gini, haji itu dalam Al-Quran haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya kayak gitu. Jadi haji pembahasan saya paling cuman kapan sih haji dilaksanakan? Ya haji dilaksanakan hanya pada bulan Zulhijjah ya. Jadi ibadah haji itu hanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Kalau di bulan-bulan yang lainnya nggak bisa dilaksanakan haji. Yang ada adalah bukan haji namanya, yaitu umroh kayak gitu. Tapi kalau haji ya hanya di bulan Zulhijjah gitu. Itu bulan Hijriyah ya, namanya bulan Zulhijjah. Tanggalnya juga nggak lama ya. Ibadah utama haji itu ya dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah kayak gitu. Adapun ibadah-ibadah yang dilakukan haji ya banyak ya, dari mulai ihram, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian melontar jumroh, kemudian mabit di Mina ya, kemudian tahallul seperti itu ya. Tapi kalau dalam haji kayaknya soalnya cuma satu deh saya keluarin gitu loh, mengenai ya itulah yang tadi saya sampaikan, pokoknya adalah tentang haji gitu loh ya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ini dari mulai tadi awal sampai dengan akhir itu insya Allah akan ada di dalam soal ya UTS, tapi memang tidak semuanya ya, soalnya kan cuma 10 ya gitu. Jadi dari mulai tadi ya syahadat gitu ya, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, hitung-hitungan zakat fitrah, hitungan zakat mal, kemudian ya tadi puasa ya, nama-nama macam-macam puasa ya, kemudian juga yang membatalkan puasa gitu kan ya, sama haji kayak gitu. Haji yang mungkin waktunya atau nama-nama ibadahnya kayak gitu. Itu aja ya mungkin untuk materi dan juga kisi-kisi UTS fikih di semester Gasal ini kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa dengerin mungkin sebelum kalian nanti besok yang mau fikih, kalian bisa belajar, bisa dengerin video ini kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.